Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. Quran Surah Al-Anbiya ayat 79, yang artinya, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Sulaiman sebagai Nabi yang bijaksana dan adil dalam menetapkan hukum. Seperti dikisahkan bahwa pada suatu malam datanglah sekelompok kambing yang memakan anggur si pemilik kebun. Hingga keesokan harinya bertemulah si pemilik kambing dan si pemilik kebun guna meminta maaf. Tetapi si pemilik kebun ingin memaafkan, tapi dengan satu syarat. Kambing-kambing tersebut harus menjadi milik si pemilik kebun. Namun si pengembala ini tidak setuju dengan keputusan tersebut, hingga keduanya bergegas menemui raja ketika itu, yaitu Nabi Daud alaihissalam, yang mana Nabi Daud ini adalah ayah dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud memutuskan bahwa kambing-kambing tersebut harus menjadi milik si pemilik kebun anggur karena telah merusak kebunnya. Tetapi si pemilik kambing tidak setuju dengan kesepakatan tersebut, hingga majulah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu untuk mengemukakan pendapatnya. Dan pendapat Nabi Sulaiman, bagaimana kalau si pemilik kambing diberi waktu untuk memperbaiki kebun anggur ini hingga panen berikutnya, dan si pemilik kebun memelihara dan boleh mengambil manfaat susu dan bulunya dari kambing-kambing ini selama setahun. Semua orang tercengang atas pendapat Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga sepakatlah kedua belah pihak atas saran Nabi Sulaiman tersebut. Nabi Sulaiman merupakan anak keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau yang mewarisi kenabian beliau seperti yang tercantum dalam surah An-Naml ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh ini adalah karunia yang nyata.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah memahami bahasa binatang. Di antaranya bisa memahami bahasa burung, hingga suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan bersama pasukannya, hingga di tengah jalan beliau memeriksa semua pasukannya dan memperhatikan kelompok burung, dan dia tidak menemui burung hudhud. Dia lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih ia kalau ia datang kepadaku, kecuali dengan satu alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud dan menceritakan apa yang dilihatnya. "Wahai tuanku, Raja Sulaiman, ketika tadi aku mengikut kelompok burung-burung, aku tersesat dan aku menemukan satu istana, yang mana istana tersebut dipimpin oleh ratu, seorang ratu perempuan yang diberikan nama Ratu Balqis. Sang ratu ini beserta kaumnya menyembah matahari. Dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam tidak percaya begitu saja kepada sang hudhud. Maka sang Raja Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis bahwasanya kamu harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tetapi Ratu Balqis tidak serta-merta menerima ajakan tersebut, hingga dia berdiskusi bersama para pembesar-pembesar di kerajaan tersebut bahwasanya Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman mengirimkan surat, "Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim," bahwasanya itu merupakan ajakan dari Nabi Sulaiman untuk memeluk agama Islam. Karena kegigihan Nabi Sulaiman dan kecerdasannya dalam mengajak Ratu Balqis untuk memeluk agama Islam, hingga akhirnya Ratu Balqis berserah diri dan memeluk agama Islam. Sebagai penutup, milikilah mimpi serta keinginan yang kuat untuk dapat mengubah hidup ke arah yang lebih baik, seperti kegigihan dan kecerdasan Nabi Sulaiman dalam menaklukkan Ratu Balqis, sang penguasa negeri Sabah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.